kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mematuhi aturan lab, ya. Berarti ada penambahan, bukan hanya kita menggunakan jas lab untuk keperluan praktikum dan alat-alat yang lainnya, tapi kita juga menggunakan apa namanya masker untuk safety kita di laboratorium gitu. Kemudian untuk apa lagi ya? Oke, untuk penilaian untuk praktikum ini tetap kita akan melaksanakan evaluasi begitu ya. Ada UTS dan ada UAS-nya. Ada UTS dan ada UAS, atau mungkin nanti untuk yang UTS-nya dan UAS kita akan laksanakan secara online begitu ya, karena kita akan mengejar praktikum supaya tetap bisa dilakukan secara offline semuanya, sehingga yang ujiannya kita bisa lakukan secara online. Begitu. Kemudian bagaimana laporan? Nah, ini kan nanti juga kalian membuat laporan ya. Jadi silahkan isi laporan praktikumnya sesuai dengan apa yang diminta di buku ini. Begitu ya. Diminta di buku ini silahkan diisi nanti laporannya. Nah, begitu. Kemudian ini kan kalian nanti menggambar ya. Gambar hasilnya seperti apa kan begitu ya. Ada apa ya ini saya share lagi di sini. Nah, ini kan ada gambar, ini tuh ada gambar-gambar dari apa namanya? eh dari hasil praktikum ya, gambar dari hasil praktikum. Namun kadang juga karena waktu kita terbatas, sebetulnya gambar yang hasil praktikum ini kalau digambar itu memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karenanya mungkin beberapa kebijakan akan lebih kami longgarkan lagi, yaitu silahkan menyertakan hasil praktikumnya dalam berupa foto yang dilampirkan di laporan ini. Oleh karenanya nanti laporan praktikumnya tidak langsung dikumpulkan setelah praktikum, namun bisa dikumpulkan di minggu depannya ketika mengumpulkan resume ya, ketika mengumpulkan resume yang dibuat oleh mahasiswa gitu. Jadi nanti kalau minggu depan kan hanya resume saja, tapi kalau yang online-nya minggu depannya lagi gitu, yang online, kebagian yang online, maka di situ ada dua yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu hasil praktikum, kemudian hasil praktikum dan apa itu namanya resume yang akan digunakan untuk praktikum selanjutnya lagi yang akan yang offline-nya begitu. Sehingga ada dua tugas yang akan dikumpulkan. Kalau minggu depan hanya satu tugas saja. Nah, kemudian untuk laporan, untuk tetap sama, nanti kita akan kita akan kumulatifkan dari yang tadi ya, kelengkapan buku modul, dalam artian di dalamnya ada resume dan laporannya, kemudian dari keaktifan, kemudian nanti juga kita akan melakukan diskusi untuk membahas hasil praktikum kita ya. Ini diskusinya dapat berupa diskusi secara general, ataupun nanti diskusi yang memang mungkin nanti akan lebih ke diskusi general, karena ini balik lagi ke waktu ya, ke waktu yang digunakan kita sangat terbatas. Oleh karenanya nanti mungkin diskusinya secara general, masalah-masalah yang timbul ketika di praktikum seperti apa, atau mungkin ada temuan-temuan yang sangat menarik begitu ya selama praktikum, sehingga itu bisa didiskusikan antara satu sama lain, yang tentunya nanti akan dihadiri oleh Aspak dan saya begitu. Insya Allah untuk diskusinya akan kita laksanakan di minggu sebelum UTS dan minggu sebelum UAS. Jadi ada dua kali diskusi, gitu ya. Untuk medianya nanti kita akan sampaikan kemudian. Mungkin kita bisa secara virtual dilaksanakan seperti ini untuk diskusi, begitu ya. Atau mungkin jika nanti ada hal-hal yang
mendadak sehingga bisa membatalkan virtual meeting kita, nanti kita akan informasikan lagi. Gitu. Itu mungkin yang tersirat di kepala saya saat ini begitu ya. Apa dari para mahasiswa? Ibu izin bertanya, boleh? Ya. Tadi mungkinnya sedikit resume sendiri kita dari rasa pribadi. Untuk yang pertama, Ibu, terkait buku itu berarti minggu depan harus sudah dipegang ya oleh kami, buku praktikumnya. Baiknya seperti itu. Berarti kita harus langsung beli ke HMPB atau bagaimana ya, Mbak? Mohon izin. Itu untuk modul ini ya. Jadi memang apakah harus beli ke HMPB? Setiap praktikum ini memang akan diakomodir modulnya itu oleh MPB begitu ya, untuk Kawirus MPB. Jadi nanti silahkan, saya pikir di sini juga ada yang dari perwakilan HMPB untuk mensosialisasikan. Banyak iklan ya Allah ya Rabbi, untuk mensosialisasikan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan praktikum ini. Misal HMPB bisa mengakomodir kebutuhan untuk bahan, misal begitu ya. Itu mungkin akan lebih baik begitu ya, sehingga nanti urusan perbahanan HMPB yang mikirin begitu. Itu juga bisa mungkin menjadi ide. Nah, untuk modul sendiri tentunya nanti silakan dikomunikasikan oleh PJ-nya. Silakan nanti PJ langsung mendata begitu ya, langsung memesan buku ke HMPB untuk modul yang akan digunakan selama praktikum nanti. Jadi nanti jangan khawatir para mahasiswa yang lain karena ketersediaan untuk praktikum ini sudah tersedia di HMPB. Tentunya kalau harga saya tidak tahu karena itu nanti urusannya memang hanya HMPB saja begitu dengan mahasiswa dengan percetakan mungkin ya. Begitu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang lainnya? Jadi untuk gimana? Ibu, untuk pengumpulan resume dan laporan itu apakah secara online ataukah offline gitu, Bu? Nah, karena ini adalah nanti kalian itu udah jadi buku, maka itu dilaksanakan secara offline. Jadi memang kami menilainya bukunya nanti kan akan ada itu ya, akan ada asprak yang beliau akan mengakomodir laporan-laporan dan resume-resume yang dikumpulkan oleh para mahasiswa. Untuk praktikum ini kalau dikumpulkan secara offline, secara online, di LMS memang kan tidak disediakan ya menu untuk praktikum, hanya tersedia untuk materi begitu untuk yang LMS. Oleh karenanya untuk yang ini kita akan lakukan secara offline gitu. Atau mungkin nanti juga begini aja, gimana ya? Namun saat ini secara sistem dari dulu ya sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan sebetulnya dari instruksi awalnya kan ini memang dipegang oleh Bu Sumi dan sistemnya adalah pengumpulan secara offline gitu si berkasnya. Ataukah mungkin juga bisa misal nanti ditulis di modul tersebut kemudian nanti di-scan oleh para mahasiswa begitu ya, kemudian nanti ada Google Classroom ya Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Mungkin juga itu bisa kita lakukan ya. Saya diskusikan dulu dengan yang buat modul apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Paling begitu ya. Jadi nanti hasil yang ada di modulnya di scan begitu atau di foto begitu. Mungkin enggak ya? Namun saat ini kebijakannya masih offline Neneng ya. Jadi nanti memang itu dikumpulkan secara offline ke Asprak untuk dinilai.
Baik, Ibu, izin bertanya kembali, Ibu, mengenai yang pengelompokan gelombang tadi, misalkan gelombang A1, A2, B1 gitu. Yang kayak gitu, apakah itu teh langsung dari prodinya ataukah sama PJ secara langsung gitu, Bu? Nah, itu eh untuk A1, A2 siapa aja yang masuk ke A1, siapa yang masuk ke A2 misal ya. Siapa yang masuk ke A1, siapa yang masuk ke A2 itu saya belum dapat info dari prodi. Namun mereka itu hanya sampai dengan membagi menjadi 3 rombal. Nanti mungkin PJ tolong hubungi Pak Rifki apa namanya, apakah kami membagi orang-orangnya menjadi A1 atau secara otomatis mengurut begitu ya, sampai mana di kelas A, di rombal A1 misal sampai NIM berapa ya, sampai NIM 15 misal, 015 misal ya di A1. Di A2 sampai NIM 030 misal. Coba eh, lihat absen ya. Mungkin PJ juga boleh berinisiatif untuk apa namanya, membagi eh, kelompok itu. Nah, karena gini, saya kelompok pertama. Gitu. Untuk laporannya, 8/3 menjadi 12.